Yesus itu adalah YHWH, Roh Kudus adalah YHWH. Gitu, ya. Itu hanya perkara nama saja. Karena arti nama Yesus di sini itu adalah YHWH adalah keselamatan. Gitu. Jadi secara nama sebenarnya berbeda, tetapi Yesus juga adalah YHWH secara proper name. Karena Yesus itu kan Yesus ini Pak, Yesus dan YHWH ini sama-sama nama Pak. Ini Yesus ini adalah nama kemanusiaan inkarnasi firman. YHWH ini adalah nama keagungan Allah yang esa. YHWH ini adalah nama keagungan Allah. Oke? Sampai sini paham nggak? Iya Kak Elia, kalau saya sih sebenarnya udah paham kalau itu, tapi memang aku orang awam tapi udah paham kan. Cuman karena adalah kemarin dia mengatakan, tapi aku ini nanti minta sama Kak Elia, aku memang istilahnya bahagialah bisa gabung sama Kak Elia di sini sama Bang CP. Jadi pemahaman itu kan bisa dikasih sama saya biar bisa mengerti dan membantah setiap ada yang perkataan kayak gitu. Itu maksudnya saya tadi. Jadi istilahnya di ayat mana kita ambil untuk membantah perkataan mereka yang kayak Pokoknya gitu. Soalnya kemarin. kayak begini Pak, Nah, jangan itu bentar ya. Gini, nah, Yesus dan YHWH, simpelnya begini. Yesus ini adalah nama dari inkarnasi firman setelah menjadi manusia. YHWH adalah nama keagungan firman sebelum menjadi manusia. Ini ini tetap firman ya, firman. iya. Yesus ini hanya nama firman. Ya, nama kemanusiaan dari firman yang berinkarnasi. YHWH itu diberikan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karena arti YHWH itu adalah aku. Dia kekal. Jadi Bapa itu pastilah kekal, firman-Nya sendiri pasti kekal, Roh Kudus pastilah kekal. Maka Bapa itu pastilah YHWH, anaknya atau firman-Nya sendiri itu pastilah YHWH, Rohnya sendiri pastilah YHWH. Maka firman, ketika firman yang tadinya adalah YHWH juga itu menjadi manusia, maka firman yang adalah YHWH ketika menjadi manusia diberilah nama Yesus. Paham? Paham, Kak. Oke, gitu ya. Ya. Ada lagi? Ya terutamanya aku mengucap terima kasih dikasih pemahaman kayak gitu. Memang orang itu kadang, tapi entah kalau memang benar-benar orang Kristen, entah memang mengada-ngada, nggak tahu. Kadang itulah apologet itu kan kayak apa ini, membuat diskusi kayak gitu jadi membingungkan orang. Makanya sekarang aku di sini sama Kak Elia, ya istilahnya aku mau belajar dengan sungguh-sungguh istilahnya kan, tapi belajar itu pun kan aku nengok-nengok orangnya, enggak semua. Nah, makanya kemarin itu kan aku minta masuk, mau naik di Komal orang itu, mau kubantah tapi orang itu nggak mau ngasih naik kan, ya gimana lagi. Jadi makanya sekarang aku pertanyakan itu istilahnya kan untuk memverifikasi sama orang pun yang mendengar kemarin itu. Soalnya ada ayat yang dibaca orang itu kemarin di ayat mana nggak tahu udah lupa, itu ada katanya YHWH itu hanya berguna kepada orang Israel. Ada aja orang ini pikirku. Enggak gitu ya. Karena Yesus itu menyebut YHWH itu sebagai Bapa mereka, sebagai Bapaknya. Karena gini Pak, YHWH itu Pak, itu dari kata kerja Pak. Ini tadi Ehye, Asyur Ehye. Ehye ini Pak, ini dari kata kerja hayah, Ibrani. Hayah. Jadi arti nama Tuhan sendiri yang adalah YHWH ini, itu kata kerja Pak. Kata kerja. Yang menunjukkan bahwa apa arti dari kata kerja itu? Kata kerja itu berarti dia itu kekal. Aku adalah aku. Aku yang ada adalah aku yang akan ada. Aku ada adalah aku ada. Nah, makanya ketika Yesus berkata before Abraham was, I am, dia menggunakan am, bukan was.
Makanya ketika Yesus mengatakan ego eimi, orang Yahudi pengen membunuh dia. Kenapa? Karena ego eimi itu hanya boleh diucapkan oleh Allah. Karena ungkapan ego eimi ini ungkapan ilahi yang menunjukkan bahwa hanya ilahi yang boleh mengatakan ini, karena ego eimi ini merupakan narasi kekekalan, ungkapan yang kekal. Karena ego eimi ini artinya akulah. Nah, jadi ketika nama Tuhan itu adalah akulah, maka Bapa itu pastilah akulah. Firman-Nya juga pastilah akulah. Roh-Nya juga pastilah akulah. Kenapa? Karena Bapa itu kekal, firman-Nya juga harus kekal, Roh-Nya juga harus kekal. Jadi Bapa adalah YHWH, firman-Nya pastilah YHWH, Roh-Nya pastilah YHWH. Dan ketika firman-Nya Bapa itu menjadi manusia, yang adalah firman-Nya tadi yang adalah YHWH itu menjadi manusia, maka ketika dia menjadi manusia diberilah nama Yesus. Arti nama Yesus adalah YHWH, keselamatan. Gitu. Oke? Ya. Iya, udah jelas sekali ya. Terima kasih Alia. Gimana Pak Jen, udah itu udah ngerti belum? Udah ngerti kalau saya, Bu, sudah ngerti. Cuman itulah kemarin pernyataan Iya, Abang coba itu yang nggak jelas. pengertiannya gimana? Tadi kan bertanyaannya begitu, terus penjelasannya gimana kalau misalkan ada orang nanya lagi Pak Jen? Silakan. Bisa lah Pak, Bu, kalau memang aku dinaikin istilahnya kan bisa aku bantah. Jadi kan udah mengerti. Kemarin pun aku mau bantah tapi nggak dinaikkan sama orang itu. Jadi itulah kadang makanya aku bilang, ini orang apa Kristen entah gimana kayak gitu kok lain-lain pendapat sama orang yang kita orang Kristen kan. Kristen dari mana dia ini, pikirku juga kemarin. Ada yang lainnya mau ditanyain Pak Jen? Pemal orang kita Muslim juga kan. Jadi setelah aku ambil kitab, orang itu tendang aku dari Komal. Ya udahlah, nggak usah kita bahas di sini, berarti masih bisa tuntas lah istilahnya. Jadi udah terjawab ya tadi ya. Iya, jadi untuk Kakak Elia, Bang CP, Kak Aisyah di sini semualah terima kasih atas pengajarannya lah. Semoga kedepannya ya kita selalu sehat, diberkati Tuhan semuanya. Amin, ya. Oke. Terima kasih semuanya. Iya, sama-sama Jen. Ya, saya ganti dulu ya orangnya. Ya oke, aku. Shalom semuanya. Ya, shalom LB. Ya. Iya Pak DJ, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan Pak DJ, silakan. Baik, shalom, selamat siang semua. Ya, siang. Iya, aku mau nanya ini mengenai ayat di Alkitab yang terdapat di dalam kitab Matius 8 ayat 11. Oke, silakan dibacakan. Enggak, yang terkhusus yang mengenai apa itu? Jamuan makan di dalam kerajaan surga, Bu. Iya, kamu di situ ada Alkitab Mbak? Tolong dibacakan biar teman-teman. Enggak bawa, maaf, enggak bawa. Oh, enggak bawa. Iya, aku lagi di keluar, cuma kebetulan nonton. Tuh Mak Lina yang mau jawab, silakan. Iya Mbak. Matius 8 ayat 11. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Matius 8 ayat 11 sore. Matius 8 kok saya jadi Matius 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Yang mau kamu tanya apa, itu adalah perkataan Yesus sendiri. Ya, itu yang menyangkut jamuan makan di dalam kerajaan surga. Apakah ini mengenai perumpamaan atau gimana gitu? Karena ada teman-teman saya yang bertanya mengenai surganya orang Kristen kan. Nah, dalam penjelasan saya, kalau mengenai menurut kitab kita udah di surga, itu nggak ada lagi kegiatan makan, minum. Yang ada itu hanya memuji Tuhan. Tapi
dia memberikan ayat ini, Matius 8 ayat 11 mengenai jamuan makan di dalam kerajaan sorga gitu. Itu yang saya jadi bingung, Pak. Makanya saya mau nanya itu artinya apa ini. Pertanyaannya Makasih. apakah harfiah ataukah sebuah perumpamaan? Karena perikopnya bercerita tentang iman ya, tentang iman Iya. perwira di Kapernaum. Ya teman-teman, silakanlah, itu sederhana sebenarnya. Apakah itu harfiah, nanti di surga kita makan minum pesta pora seperti jamuan gitu, ataukah bagaimana? Bukan ya, itu bukan makan kayak kamu makan lele goreng, susu sapi, bukan. Susi, ada susi. Bukan gitu. Ini gini Bu, perjamuan makan, perjamuan minum atau perjamuan dalam pemahaman orang Yahudi itu adalah itu kan karena ada kesepakatan dalam penyelesaian perdebatan mereka mengenai sumur di Beersheba. Misalnya kita lihat di Kejadian 26:30 itu dikatakan apa? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Bahkan ketika terjadi pertengkaran antara Yakub dan Laban, mereka juga mengadakan kesepakatan dengan membangun sebuah tugu peringatan. Bahkan setelah itu Yakub itu mengundang makan bersama-sama dengan orang yang menyertai mereka. Ya, jadi perjamuan makan itu tanda kesepakatan, tanda persekutuan bersama, tanda bagaimana kita bersatu di dalam sebuah kondisi dan keadaan yang sesungguhnya. Jadi kalau dikatakan nanti kita ada perjamuan makan, perjamuan kawin, kemudian juga kalau perjamuan kawin lebih kepada pertemuan ya, kalau perjamuan makan itu bagaimana kita hidup bersama-sama dengan Bapak Abraham di sorga, di kerajaannya, di kerajaan Allah. Ya, ketika kita melihat perumpamaan orang kaya ya dan orang di Alkitab, itu orang Lazarus itu bahagia di dada Abraham, di bosom of the Abraham, dan orang kaya itu menderita di alam sengsara. Tidak ada narasi mengenai makan-makan di sana. Jadi perjamuan makan itu bukan berarti kita nanti makan-makan di sana. Kenapa? Karena tubuh surgawi itu bukan seperti tubuh duniawi. Yang membutuhkan makanan itu adalah tubuh. Sudah akan makan, kita tidak akan minum lagi di sana. Kenapa? Karena di Alkitab dikatakan tidak ada lagi kelaparan di sana. Kalau kita masih makan, artinya kita masih memiliki kelaparan, memiliki rasa lapar. Tapi di surga, sebagaimana narasi Alkitab bahwa tidak ada lagi kelaparan, tidak ada duka cita, tidak ada lagi ratap tangis, maka kita akan dipulihkan seperti keadaan Adam dan Hawa yang semula, yang memang untuk yang kekal, untuk tujuan yang kekal. Jadi di surga kita tidak akan makan minum lagi, tapi perjamuan makan, perjamuan kawin, perjamuan minum itu merupakan tanda kesepakatan di dalam hadirat Allah secara khusus mengenai kerajaan surga yang akan datang. Gitu ya. Jadi itu bukan harfiah. Ya. Terima kasih, Dek. Udah jelas ya. Ya. Oke. Penjelasannya sangat jelas. Dengan penjelasan ini saya jadi lebih mengerti. Makasih banyak. Oke DJ, terima kasih. Aku ganti dulu ya yang Siap. Oke. Iya, tadi ada yang mau naik. Agung coba ya. Satu-satu ya teman-teman di bawah ya. Oke, Agung, selamat siang. Agung. Hah? Agung? Ya, siang Agung. Agung? Langsung lenyap.
Ya siang Agung. Oke, kita ganti dulu ya. Agungnya lagi repot itu. Coba kita terima yang lain. Oke. Ya, selamat siang anak Borneo. Halo. Iya, selamat siang anak Borneo. Iya, selamat siang. Iya, anak Borneo Islam atau Kristen? Christian. Oke, ada yang mau dipertanyakan? Saya Silakan. mau tanya itu macam mana penjelasan itu yang pencerayan? Apa? Yang pencerayan. Cerai. Perceraian. Hmm. Kenapa perceraian? Ya, saya mau tanya macam mana apa? Macam Boleh mana? atau tidak? Boleh ataupun tidak? Atau yang pembuat yang zina itu? Oke, Mak Lina, silakan Mak Lina. Kamu di mute ya, anak Borneo. Mana sih yang nanya anak Borneo? Oh, Di atas. Ya, atas itu. Gini, teman-teman, perceraian itu dalam prinsip Alkitab sebenarnya tidak ada. Karena kekerasan hati mula, maka Musa itu memberikan surat cerai. Pada zaman Musa, perempuan itu kalau tidak diberikan surat cerai, maka dia seumur hidup terikat pada suaminya. Sedangkan suaminya sudah tidak mau lagi menafkahi dia. Itu sebab Musa memberikan surat cerai. Tapi pada mulanya, sejak semula, Yesus berkata, apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia, kecuali satu maut. Ya, kalau orang sudah mati, apa yang mau dihadapi kan nggak ada itu sebenarnya. Tapi karena kekerasan hati itu akhirnya terjadi beberapa perkara yang Alkitab itu tidak mengizinkan, tapi menjadi sebuah pilihan. Ya, terjadi perzinahan. Kalau yang berzina ini tidak meminta cerai dan bahkan mengaku perbuatannya, bertobat, maka pasangannya itu wajib harusnya mengampuni, ya. Jadi jangan ada perceraian, karena doa Bapa kami itu juga jelas, ya. Apalagi ketika hukum kasih mengajarkan kita kasihilah sesamamu manusia. Sesamamu manusia aja wajib dikasih, apalagi pasangan yang pernah hidup bersama, apalagi melahirkan keturunan. Itu jangan karena dia bersalah lantas kita tidak ada pengampunan. Jadi kalau terjadi perzinahan, jika yang berzina mengaku dan tidak ingin bercerai, pasangan tidak boleh ceraikan. Jika terjadi perzinahan, yang berzina meminta perceraian, wajib diceraikan. Berikan saja. Itu karena kekerasan hati artinya kan ya. Karena kita hidup harus ada dalam damai sejahtera. Lalu yang tidak berzina bagaimana? Yang tidak berzina tetap harus hidup dalam kekudusan. Karena pernikahan yang pertama itu yang sudah diikat berkomitmen di hadapan Allah itu tidak bisa dibatalkan. Jadi itu komitmen 3 pihak, laki-laki, perempuan, dan Allah. Jikalau laki-laki salah satu atau perempuan salah satu memisahkan diri, maka keterikatan komitmen dengan Allah itu tidak pernah bisa dibatalkan sampai kapanpun. Ya, itu dulu akibat perzinahan. Jadi ada 2 pilihan ya, 2 kondisi. Bertobat, minta kembali, jangan ceraikan. Tidak bertobat, pilih cerai, ya sudah selesaikan. Kita berikan dia surat cerai sesuai Musa lakukan, tapi pasangan yang tidak melakukan perzinahan harus tetap kudus. Tidak ada lagi pernikahan karena komitmennya dengan Allah tidak pernah batal. Yang kedua, ada satu kondisi lagi. Orang itu bisa bercerai karena pasangannya tiba-tiba memilih keluar dari imannya kepada Kristus. Kalau dia memilih keluar dari iman dan meminta cerai, harus diberikan surat cerai. Kembali, pasangan yang tidak pindah iman itu harus jaga kekudusan sampai pada akhirnya. Lalu kalau dia hanya sekedar pindah iman tapi tidak meminta cerai, tidak boleh diceraikan. Karena pasangan yang kudus bisa mengkuduskan pasangan yang tidak kudus. Mengkuduskan bukan dalam arti dia masih bisa mendapat keselamatan melalui kesaksian hidup ya, melalui gaya hidup pasangan yang tidak keluar imannya ini. Nah, jadi bukan berarti boncengan. Tidak apa-apa, kamu tidak percaya, yang penting aku percaya nanti masih surga bareng. Itu tidak ada teman-teman ya. Jadi kata-kata pasangan yang kudus bisa mengkuduskan pasangan yang tidak kudus itu lebih kepada pasangan yang kudus bisa memberikan kesaksian hidup sehingga dia juga akhirnya terbuka lagi untuk boleh kembali kepada Kristus. Jadi itu sebenarnya prinsip-prinsip Alkitab dalam hal perceraian dan perzinahan. Silakan. Siapa tadi yang nanya?
Sama Borneo ya. Ya, Oh, Borneo gimana Borneo? Monggo oh, silakan. Kalau ada yang mau sangat tambahin jelas. silahkan. Saya kalau dalil teman-teman bisa bantu. Kalau dalil Saya letak mau dalilnya silahkan bantu. tambah lagi. Kalau macam kalau misalnya kita sudah mati, macam yang kita punya roh, Lain lagi nih keluar dari perceraian tadi berarti ya. Kalau sudah mati bagaimana roh katanya? Roh Udah kembali clear dulu kepada yang perceraiannya, pemiliknya. udah clear dulu belum? Anak Borneo? Sudah tahu, udah clear ya yang perceraian tadi ya? sudah clear. Oke. Ya udah kalau Sedikit. tanyanya apakah bagaimanakah orang Kristen kalau sudah mati roh ya kembali kepada pemiliknya atau penciptanya. Silakan tuh ada pendeta Apolos, ada Elia. Kalau dalil monggo silakan. Ya, sedikit Satu. dulu jelaskan mengenai perceraian. Nah, hanya sedikit mengenai menguduskan pasangannya beriman, menguduskan pasangannya tidak beriman. Dulu ketika Paulus menerima wahyu itu, firman itu, ada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus. Salah satu pasangannya itu percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ada suami atau istrinya belum percaya kepada Tuhan Yesus. Paulus bilang jangan diceraikan dia. Karena yang belum beriman itu dikuduskan oleh yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Dalam hal bukan berarti dia kalau nggak beriman karena istri atau suaminya sudah beriman dia masuk surga. Tidak. Tadi Bu Lina udah menjelaskan itu. Tetapi kalau sudah sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus lalu kemudian tinggalkan imannya kepada Tuhan Yesus, itu namanya murtad, pengkhianat, mengkhianati imannya kepada Tuhan Yesus. Udah pasti akan masuk neraka itu yang meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, kalau dia tidak minta cerai, ya tetap harus didoakan. Mana tahu dia kembali bertobat. Itu sebetulnya. Tapi kalau dia minta cerai, yang sudah tinggalkan Tuhan Yesus ini, itu urusan dia kepada Tuhan. Nah, yang belum, yang istri atau suaminya yang diceraikan itu, dia tetap harus hidup seperti semula. Dia harus terus menjaga hidup kudus. Tadi pertanyaannya yang kedua adalah, bagaimana orang Kristen yang meninggal? Kemana rohnya? Firman Tuhan menjelaskan, ya ketika kita meninggal dunia, debu kembali ke debu, tanah kembali ke tanah. Artinya tubuh ini kembali ke tanah, roh kembali kepada Tuhan. Jadi udah, dia hubungannya begitu. Dia kembali, rohnya kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, tubuhnya yang diambil, yang berasal dari tanah itu kembali ke tanah. Begitu, anak Borneo. Tambah sedikit. Ya, jelas. Kalau misal kata kita mati hari ini, pas itu kita punya roh terus pergi ke surga apa? Mati hari ini, sudah percaya kepada Tuhan Yesus belum? Percaya. Sudah percaya kepada Tuhan Yesus? Sama. Hari ini mati, tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Oh, iya. Iya. Oke, Jadi kalau orang beriman itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, kapanpun dia meninggal, dan apapun caranya meninggalnya, tetap tubuhnya kembali ke tanah, rohnya kembali kepada Tuhan. Oh. Itu. Ya, jelas. Baik. Kalau misalnya ada nih orang dibunuh terus digoreng, disambal, dimakan, itu gimana nanti pada hari kebangkitan? Itu banyak kejadian. Iya. Banyak kejadian itu di zaman-zaman para rasul, di zaman awal mula-mula seperti itu. Nah, rohnya pasti meninggal kan? Meninggal dia kan artinya. Rohnya kembali kepada Tuhan, tubuhnya kembali ke tanah. Lu bagaimana kembali ke tanah, Pak Pendeta? Kan udah digoreng. Iya. Kan itu juga jadi ini nanti kan. Yang dimakan itu jadi CO2, jadi sangat jelas. Pasti dia kembali ke tanah. Itu. Jadi gitu ya teman-teman ya.
Ya, jelas sekali. Asal macam mana kalau kita punya kita punya bini itu berasal dari Muslim, lepas itu kita kawinnya sudah ikut kita masuk Kristen. Oh, upamu besar di surga. Ya. Kenapa? Karena dia udah percaya, dia mengikut Bapak, percaya kepada Tuhan Yesus kan? Ya. Iya, artinya Bapak menjadi alat, menjadi garam dan terang untuk memberitakan firman Tuhan. Dan anak Borneo telah menjadi teladan bagi istri, sehingga dia melihat ini sungguh-sungguh ini luar biasa imannya ini di dalam Tuhan Yesus, luar biasa. Itu yang dimasukkan oleh Paulus juga, satu orang dalam keluarga selamat, seluruh isi keluarga selamat. Dalam arti apa? Yang sudah selamat ini menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi garam dan terang, sehingga seluruh keluarga itu melihat, oh ternyata orang yang percaya kepada Tuhan itu semua perilakunya baik, karakternya baik, dia penuh kasih, lemah lembut, dia mudah mengampuni, kasihnya berlimpah. Akhirnya mereka coba belajar siapakah Tuhan. Setelah mereka tahu siapa Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan. Akhirnya selamat. Silakan teman-teman dielaborasi lagi. Oh iya, jelas. Ya, gimana anak Borneo sudah dijawab semua ya? Ya, sudah jelas. Oke ya, kita gantian ya. Oke, makasih ya. Oke, sama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan amin. Ya, selamat siang Ari Tonang. Shalom, selamat siang. Iya, Islam Kristen Ari Tonang. Saya Katolik. Katolik, iya. Ada yang mau ditanyakan atau apa yang mau disampaikan? Iya, saya mau bertanya ini. Tadi ada yang bertanya sebelumnya gitu kan tentang tadi saya mendengar gitu yang ayat Matius 8 ayat 11 tentang perjamuan makan ya duduk bersama-sama gitu kan. Tadi saya dengar Laili ini menjawab perjamuan makan itu kan artinya bukan makan lagi seperti ada lapar, nggak ada lagi ratapan ya kan, nggak ada lagi tata tangis. Terus dibilang tadi akan kembali ke hidup semula seperti Adam dan Hawa gitu kan. Pertanyaan saya, apakah ada dijelaskan di Alkitab gitu, setelah manusia masuk surga, apakah diberi lagi free will gitu? Seperti yang kan sebelumnya kan kita tahu Adam dan Hawa melakukan dosa kan karena dikasih free will sama Tuhan gitu kan. Nah, apakah manusia yang sekarang ini ketika nanti masuk surga, ada nggak dijelaskan di Alkitab apakah masih diberi free will apa enggak gitu? Terima kasih. Pertanyaanmu tuh yang free will atau yang tentang Matius yang dibahas sama Elia, yang dijelaskan Elia tadi? Atau ada dua pertanyaan? Yang itu tadi yang Matius itu sebagai bridge-nya aja, maksudnya arahnya supaya saya bertanya tentang apakah dikasih free will gitu tentang setelah manusia masuk surga, apakah dijelaskan dalam kitab manusia diberi free will lagi apa enggak gitu? Yang memungkinkan manusia jatuh lagi ke dalam dosa nantinya. Elia, itu pertanyaan baru. Iya. Oke, silakan Pak Lina atau Pak Apolos, Pak Pendeta. Ya, saya jawab sederhana aja ya. Tidak ada yang ditiadakan termasuk free will. Kecuali dosa itu tidak ada lagi, tubuh duniawi yang kembali ke tanah itu sudah tidak ada lagi. Kalau cuma tanya apakah di surga masih ada free will, saya jawab singkat ada. Silakan teman-teman. Kalau mau tajemin, kembangin. Iya, Pak Apolos. Kalau dikasih free will lagi kan berarti memungkinkan lagi manusia berbuat dosa kan di kemudian hari. Pikiranmu, manusia dengan tubuh kemuliaan tidak lagi diberikan kesempatan. Udah beda. Makanya kita tubuh kemuliaan tuh udah bukan seperti yang di dunia. Tubuh daging lagi ya, yang sudah jadi tanah tuh nggak lagi dibawa ke sana. Betul.
Intinya sudah tidak ada lagi free will. Nah, Adam waktu Ada apa dia enggak? dengan tubuh kemuliaannya, waktu dia masih mulia juga belum rusak kemuliaannya, dia memiliki free will loh, enggak ditiadakan. Free will itu di saat kita hidup sekarang dikasih free will, kamu mau hidup benar atau enggak gitu. Nah setelah kita hidup benar masuk surga ya, udah itulah upah kita gitu. Tidak ada lagi kamu mau hidup benar atau enggak setelah di surga ya udah. Makanya kan Tuhan bilang kan umat pilihan yang dipilih, Iya. berarti bukan yang dipilih yang dari dunia yang masih kayak duniawi itu udah enggak ya Mak Lina, kan begitu ya Mak Lina? Betul. Tuh. Iya maksud saya kan kayak si teman-teman. Jangan kemana-mana teman-teman. Pak Polos Bayar, itu. Polos, silakan. Ya, gini loh. Yang dimasukkan Mak Lina free will di sana adalah free will hanya untuk memuji Tuhan. Jadi dia hanya diberikan kepadanya free will. Free will-nya itu bebas untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Beribadah Tuhan. di sana itu. Ya, beribadah kepada Tuhan. Betul. Nah, untuk melakukan dosa sudah tidak ada Sudah lagi, ada. sudah tidak kepikiran lagi aku mau mau buat dosa. Apa sebab? Sudah dikuduskan dia, sudah dimuliakan dia, sudah diberikan kepadanya tubuh kemuliaan atau tubuh yang baru yang dimuliakan. Kalau dulu kita ini kan, sekarang ini kan tubuh yang berdosa. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus kan kita menerima hidup yang kekal. Nah, orang yang menerima hidup yang kekal, ketika nanti dibangkitkan, dia diberikan tubuh kemuliaan, naik ke sorga. Sudah tidak ada lagi keinginan macam-macam seperti Hawa dulu. Sudah tidak ada lagi. Begitu. Saya bantu ya kembali ke konsep awalnya. Konsep awal perhatikan Adam dan Hawa diciptakan untuk menguasai bumi. Jadi kita tuh tidak kemana-mana. Kita nanti bumi baru, langit baru. Maka kemuliaan kita akan di-restart ulang seperti konsep awalnya Adam. Nah, pada saat konsep awal Adam pun, Adam sudah diperlengkapi dengan free will. Jadi jangan melihat free will itu sama seperti saat ini, di mana Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Tapi lihat pandang free will kalau di-restart dengan tubuh kemuliaan, maka sama seperti waktu di depan asal mula. Yang menjadi pembeda, dulu Adam itu ada ular atau setan yang mengganggu. Tetapi di surga, semua yang dosa-dosa kayak gitu udah nggak ada. Jadi kalau kamu hanya menanya konsep manusia diciptakan sejak semula, itu serupa segambar dengan Allah, itu satu paket dengan free will-nya, itu tanpa keberdosaan loh. Nah itu yang akan dikembalikan, kemuliaan itulah yang akan dikembalikan. Itu aja sebenarnya. Iya, maksud saya seperti ini. Pada awalnya kan Allah kan tidak menciptakan setan, betul? Itu kan malaikat yang berkhianat ya kan, seperti Lucifer. Betul. Awalnya kamu mentahkan, jadi gini, setan yang kamu maksud itu yang tidak diciptakan atau tidak diciptakan pada langit baru, bumi baru itu tidak ada lagi di situ. Yang kalau kamu sebut surga itu sudah tidak ada lagi mereka. Jadi free willmu yang kamu miliki itu tidak akan diposisikan untuk memilih si setan lagi seperti Adam dan Hawa memakan buah atau tidak seperti itu. Tetapi kalau pertanyaan sederhananya apakah masih ada free will? Jawabannya ada. Tinggal free will yang bagaimana, tinggal situasi kondisi yang bagaimana, tubuh yang seperti apa. Jadi itu dua hal yang berbeda. Oke, kita jawab dulu. Jadi malaikat yang memiliki kehendak bebas di sorga itu, lalu ingin mau menyamai yang maha tinggi, akhirnya dia dilempar dari sorga, ikutnya bersama-sama dengan dia. Nah, sekarang saja sebelum kita masuk sorga, sudah tidak ada lagi yang namanya setan di sorga, sudah tidak ada yang namanya malaikat yang jahat lagi di sorga, sudah bebas. Kenapa? Karena sudah dibuang ke bumi. Tadi Bu Lina sampaikan, ketika kita dibawa ke dalam bumi yang baru, itu semuanya sudah penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, sudah tidak ingat lagi masa hubungan kita di dunia. Itu sudah tidak ada bandingnya lagi di sana. Kenapa? Karena kita sudah masuk dalam kemuliaan yang sangat luar biasa, tidak tak terbandingi lah. Mungkin kalau kita misalnya kita dibawa keliling ke istana-istana seluruh dunia ini, tidak terbandingi dengan kemuliaan yang ada di surga. Jadi kita nggak boleh berpikir bahwa nanti aku ada free will di sana, berarti aku
masih bisa memiliki hal yang negatif dong? Tidak, sudah tidak ada lagi itu. Makanya kita buru-buru ya masuk surga. Buru-buru dalam arti, mari kita mempercepat memberitakan Injil. Semakin banyak orang yang mendengarkan berita Injil, kerajaan surga itu semakin dekat. Semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semakin cepat kedatangannya. Sebelum banyak orang yang percaya kepada Dia, seluruh berita Injil ini belum juga sampai. Gitu ya, Bang Aritonang udah jelas ya. Berarti makanya kamu harus tahu dulu tubuh kemuliaan, yaitu yang dia akan diberikan sama kita nanti buat orang-orang yang percaya ya. Jadi udah nggak ada tuh pikiran, tadi Mak Lina sudah bilang di restart, bener nggak Mak Lina? Ya kan? Ya, jadi jangan salah paham ya. Free will yang kamu pahami sekarang ini adalah free will di mana ada pilihan berdosa atau tidak berdosa. Tetapi di dalam hidup yang nanti dengan tubuh kemuliaan, dengan dunia baru, bumi baru itu enggak ada pilihan. Iblis enggak include di dalamnya, dosa enggak include lagi di dalamnya. Iblis enggak ada. Free will-nya tetap ada, tapi bukan free will lagi untuk memilih mau berdosa atau tidak berdosa. Enggak ada. Iya, maksud saya gini kan. Pada awalnya kan Tuhan juga menciptakan Adam itu kan untuk kekalnya, sama seperti malaikat juga kan. Tapi kan karena free will tadi yang saya maksud itu kan yang membuat seperti si Lucifer. Sebentar, ketika Allah menyuruh dia. Kamu tadi sudah harusnya nangkep itu Mak Lina bilang. Gini, itu jawaban itu. Aku boleh jawab nggak? Aku udah tahu nih, maksudnya gini. Kenapa ada iblis di sana, bener kan? Nah, jadi kenapa gini, ada malaikat yang jadi kamu anak sebenarnya gitu kan? mau tajamkan apa dulu biar di bawah ini dapat poinnya. Gini Pak Aritonang, gini, Adam dan Hawa itu dia berada di Taman Eden, tapi itu di bumi gitu loh. Makanya ada iblis. Kenapa iblis itu bisa menggoda? Karena memang posisinya Adam dan Hawa itu berada di bumi. Sekalipun di Taman Eden, tapi itu berada di bumi. Nanti iblis pun ada, tapi dia sudah diikat dan dilemparkan ke dalam dunia orang mati. Makanya kita tidak memiliki lagi opsional, tahu nggak opsional? Pilihan. Jadi bedakan ya, mana kita memiliki free will dengan ada banyaknya pilihan, mana dengan kita memiliki free will tanpa ada pilihan lain selain memuliakan Tuhan. Jadi artinya free will tidak pernah dihilangkan, tapi situasi kondisinya yang sudah dipulihkan dia jauh berbeda. Itu loh. Shalom. Karena konsep surga yang saya dengarkan langit dan bumi yang baru. Jadi betul, langit baru, bumi baru, betul. Tetapi iblis tidak dimasukkan lagi ke dalamnya. Kalau iblis masih lagi ada di dalamnya, ngapain disebut langit baru, bumi baru? Ini saya bacakan ada nggak ayat Alkitab yang mendukung gitu? Ini nih Pak Wahyu, saya baca ya Pak Wahyu. Pak Aritonang di Wahyu 20 ayat 10. Dikatakan di sini, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Itu jelas sekali kan? Selama-lamanya. Sekarang teman-teman saya bawa ke kasih satu lilin, jangan kasih obor atau api unggun. Logika sederhananya, disebut langit baru bumi baru, maka yang lama sudah dibuang, sudah ditanggalkan, sudah dihancurkan, sudah dimusnahkan, sudah ditiadakan. Nah, di dalam langit baru bumi baru itu pun kamu memiliki tubuh kemuliaan, bukan tubuh daging lagi yang sudah menjadi debu, ya. Makanya semua opsional, pilihan-pilihan yang membuat free will Adam dulu bisa geser itu udah tidak ada. Bahkan dipastikan bahwa kuasa kegelapan dan semua antek-anteknya iblis itu sudah dilemparkan, nggak ada lagi. Jadi jangan kamu berpikir free will-nya, oh nanti kayak sama Adam, enggak. Itu jelas dikatakan di Alkitab sini selama-lamanya. Artinya nggak ada lagi celah, semenit pun mereka udah nggak bisa. Selama-lamanya gitu loh Pak. Oke, terima kasih. Ya. Maksud saya, tapi udah ngerti kan Pak? Tapi nggak perlu kan? Dihakimi kayak gitu. Sebenarnya saya kan pertanyaan manusiawi saya ini. Saya tahu memang kalau di surga itu nggak apa-apa, kamu nggak usah terpusingkan dengan manusiawi kan pasti ada lah yang seperti itu kan, maksudnya. Bawa-bawa orang. Kalau dari dirimu sendiri aja yang penting sudah terjawab. Kita ini teman-teman. Pak Bang Aritonang kan sudah jelas ya. Udah jelas. Sedikit aja tadi. Kan Abang membandingkan tadi dengan Adam dan di sorga. Nah, begini, waktu Adam itu ada di Taman Eden, ada beberapa ya
perintah yang Tuhan berikan kepadanya. Jika kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan mati. Mati, ya betul. Lalu si Hawa ada keinginan untuk makan buah pohon yang baik dan yang jahat. Datanglah si iblis, menyesatkan, mempengaruhi pola pikir free will daripada si Hawa. Dengan cara memutarbalikkan, menambahkan dan mengurangi firman Tuhan. Coba bayangkan itu. Iblis bilang begini, bukankah Tuhan bilang semua pohon di dalam taman ini kamu tidak boleh makan buahnya? No, itu semua pohon dalam taman ini kamu tidak boleh makan buahnya. Kalau kamu makan buahnya, kamu akan mati. Tetapi aku sekali-kali mengatakan kepadamu, kamu tidak akan mati, tapi kamu sama dengan Tuhan. Itu iblis mencoba mengecoh pikiran daripada si Hawa. Padahal ada yang dia kurangi. Tuhan bilang, kamu boleh makan semua buah pohon di dalam taman ini, kecuali pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kecualinya dihilangkan oleh si iblis. Nah, perkataan itu nanti itu berlaku di mana? Di Taman Eden. Tuhan telah mengubah semuanya itu. Kalau udah sampai di bumi baru, langit baru, itu semua sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi iblis yang mempengaruhi manusia. Jangankah dulu pada zaman itu, orang sekarang ada di zaman ini sudah dilempar ke bumi kok. Semua malaikat yang telah melawan itu telah dilempar ke bumi. Di sorga sekarang sudah tidak ada lagi malaikat yang jahat. Sudah tidak ada iblis. Begitu kita masuk di sana, sudah selesai, beres. Tidak ada lagi kita bergumul. Makanya tadi Bro Elia bilang tidak ada ratap, tangis, tidak ada lapar, tidak ada. Apa sebab tidak ada makanan di sana? Tuhan Yesus bilang apa? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman. Nanti kita dikenyangkan oleh kebenaran firman. Sudah tidak memikirkan makanan minuman lagi. Begitu, saudaraku. Jadi, gak apa-apa. Bang Aritona bertanya, ya wajar karena memang pengen tahu kan, itu bagus itu. Betul, saya bertanya pengen tahu, bukan saya mempertahankan pendapat saya, tidak kan? Sudah dijawab, jangan stagnan dong, 30 menit nanti habis di sini aja. Kamu Islam ya, Bang Aritona? Sebentar. Kamu Islam ya? Saya Katolik dari lahir sampai sekarang. Oh, di bawah tadi ada yang laporan sama saya, kamu di roomnya Bang PC itu ngaku kamu Islam. Hah? Aku aja baru kedua kali aku naik kayak gini. Kemarin di roomnya Bang sama aku di bawah, baru kamu di sini. itu di roomnya Bang PC, kamu itu mengaku kamu Islam. Kamu betul Katolik? Buktinya mana gitu kan? Jangan kamu lihat percaya aja hoax. activity-nya, lihat aja akunnya teman-teman, dikunjungi aja profilnya. Lihat Coba aja dilihat akunku. ini. Sebentar aku tanya dulu, ada yang Aritona, lapor di bawah ya. kamu Ya. Katolik? Saya Katolik. Oke, dari lahir Katolik. Kalau kamu Katolik, coba kamu bisa salam Maria atau tidak? Nggak usah salam Maria, tanya ada berapa Bisa. sakramen aja di Iya, Katolik. sakramennya apa aja? Saya bisa salam Maria. Kamu sudah terima apa aja tuh selama umur sampai sekarang? Saya sakramen perkawinan juga udah, sakramen apa baru itu sih. Hah? Langsung perkawinan? Ekaristi, apalagi ya, sakramen perkawinan udah juga, baru 2 sih kayaknya. Dalam Katolik itu pertanyaannya. Kenapa? Ada berapa sakramen dalam Katolik? Kalau nggak salah 7 ya. Ya, 7. Nah, kenapa terus siapa yang bilang saya Islam? Nah, Makanya- bergerak maju aja. Ada lagi nggak pertanyaan? Ngaku Yang di Kristen, bawah tapi ini Islam maksudnya katanya. jangan di bawah. jangan terprovok sama komentar orang yang Nggak ini, ada loh. Saya kan pertanyaan lagi, bertanya nggak loh usah stagnan. Dari tadi saya bilang udah 30 menit loh. Ya udah, saya terima kasih. Itu aja pertanyaan saya. Oke. Oke ya, sudah Shalom. dijawab ya. Jadi free will masih ada, tapi situasi kondisinya yang sudah berbeda. Oke, terima kasih ya sudah Tonang ya. Kita sambung yang lain ya soalnya. Oke. Oke. Sebentar ya. Kadrun sebentar. Sinta, selamat sebentar ya. Kadrun di mute dulu Kadrun. Oke.
Ya, Sinta, selamat siang. Selamat siang, Bu Iya. Aisyah. Iya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Dari tadi nunggu ya. Oke. Enggak, saya dibilang bertanya atau memastikan nanya. Tadi saya awalnya kan bilang di sorga itu ada free will yang beda dengan free will kita sekarang. Nah, saya cuma mau bertanya apakah, karena saya pernah bermimpi mama saya datang dalam mimpi bahwa dia bilang, ayo ke gereja saya katanya. Nah, pada waktu itu kan dia buka lah, itu tinggi sekali, di dalam itu ada yang memuji-muji, ada semacam-macam, atau mungkin seperti itu kah free will. Jadi ada yang orang memuji-muji, ada orang yang duduk bersanda gurau, ada yang segala macam. Jadi free will itu di sana itu kita boleh dalam ikut orang yang memuji-muji dalam surga itu, atau kita mau duduk-duduk saja. Mungkin seperti itu free will yang mungkin ya. Jadi saya teman-temannya suka panjang. Free will itu sejak Adam diciptakan sudah diberikan. Jadi melekat. Allah kita adalah Allah yang setia. Tidak ada sudah kasih taruh lalu ambil lagi, itu bukan Allah. Malaikat diberikan free will itu sebab ada malaikat yang jatuh. Jadi Allah itu sudah beri, tidak akan ambil karena dia setia. Itu. Jadi free will itu tetap ada. Namun perhatikan, free will dulu yang melekat pada Adam dan akhirnya menular pada kita sekarang itu adalah free will yang dikondisikan pada dunia yang ada iblisnya. Nah, dunia baru, bumi baru, langit baru, itu sudah tidak ada lagi. Wahyu tadi sudah dibacakan bahwa mereka sudah dilemparkan. Maka free will yang ada di sana tentu semua mengarah kepada pilihan-pilihan yang sifatnya memuliakan Tuhan saja. Tidak ada lagi di sana pilihan untuk berdosa, itu tidak ada. Nah, jadi kata-kata free will itu tidak ada yang salah di situ. Tidak ada konotasi negatif di situ. Karena free will itu justru bentuk penghargaan Allah kepada manusia yang diciptakan seturut serupa segambar dengan dia. Binatang tidak diberi free will, pohon tidak diberi free will. Hanya manusia yang diberi free will. Ya, malaikat diberi free will. Jadi sesuatu yang mulia berharga diberikan kebebasan memilih. Yang menjadi kesulitan berpikir adalah apakah kebebasan memilih nanti di bumi baru, langit baru sama dengan kebebasan memilih saat ini di dunia yang penuh dosa? Nah, yang ada tetap sama tapi situasi kondisinya yang berbeda. Titik sampai di situ. Silakan teman-teman. Ya. Gimana Bu Sinta? Iya. Berarti free will itu arti yang tidak ada sangkut pautnya dengan dosa gitu ya. Ya. Betul. Berarti yang kayak aku lihat dalam mimpi yang itu ada yang lagi perjamuan, ada yang lagi dibaptis, ada lagi duduk di taman, ada yang memuji-muji, seperti itu aja ya. Ya. Kita mau seperti itu, mungkin seperti itulah ya. Iya, karena kan kita harus tahu ya, surga kita tuh nanti di sana yaitu tadi memuji-muji, pokoknya beribadah ya, seperti di Wahyu ya Pak Apolos ya. Iya, Kita beribadah kepada di Tuhan. kerajaan surga nanti. Soalnya kata dalam mimpi itu, kamu di sini dulu ya, itu udah mulai memuji-muji katanya mama saya dalam mimpi itu. Tapi saya lihat di sisi ada yang lagi dibaptis, lagi ada yang ini. Akhirnya saya keluar tuh, dia bilang gereja, tapi itu taman luas sekali. Jadi saya keluar lagi. Kalau nggak saya di dalam, saya mati mungkin. Ya terima kasih. Jadi gini Sinta. Oke. Ada beberapa hal di dalam mimpi itu yang mirip dengan Alkitab. Nah, tetapi ada beberapa hal juga yang tidak sesuai dengan Alkitab. Maka oleh karena itu, kalau kita mimpi, yang pertama adalah hati-hati. Yang kedua harus berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Hal yang ketiga ya perlu ditanyakan kepada pendeta atau gembala, kira-kira bagaimana mensikapi pemahaman tentang mimpi ini supaya jangan kita nanti bergantung kepada mimpi-mimpi begitu. Iya Pak, saya dapat mimpi itu karena saya selalu bersusah-susah dalam pikiran saya memikirkan ibu saya selalu berdoa, Tuhan berikanlah mama saya, walaupun tidak ada sangkut pautnya orang mati sama orang hidup, tapi saya tetap berdoa, Tuhan berikanlah mama saya masuk surga. Selalu itu saya suntukan karena saya mengingat kehidupan mama saya mungkin dulu susah, banyak mungkin perbuatan yang tidak bagus, Tuhan kiranya perkenankan masuk surga selalu saya gitu. Jadi saya mencari hikmatnya itu
ini Tuhan tunjukkan bahwa mama kamu itu udah baik-baik saja, tapi tinggal kamu sendirilah persiapkan diri kamu. Sinta, mamamu waktu meninggal sudah terima Yesus kan? Sudah, bahkan dia Bu Lina yang mengajarkan saya untuk tetap teguh dalam Tuhan. Oke. Jadi begini Sinta, kalau memang kamu yakin mamamu meninggal dalam Kristus, untuk apa didoakan lagi? Karena ibu saya itu kan mungkin gini ya Bu Lina, mungkin kan ibu saya kan orang tua tunggal itu tahu sendiri dia akan melakukan enggak. Alkitab tidak mengajarkan lagi berdoa untuk orang mati. Jadi iya, makanya saya bilang gini, saya tahu Tuhan tidak ada hubungan antara orang yang hidup sama yang mati, tapi saya tetap berdoa seperti itu, bersuntuk sampai saya terbeban sekali seperti itu. Sekarang pertanyaannya Anda berarti yang harus bertobat. Ketika Alkitab sebentar Sinta. Kalau memang ibumu meninggal dalam Kristus, apa yang mau didoakan lagi? Ya, secara manusiawi kan saya berpikir. Enggak. Ya, artinya kalau kamu masih mau berpikir mendoakan orang mati, kamu yang menentang isi Alkitab. Artinya kamu yang harus bertobat, berpikirlah buat dirimu sendiri. Apa faedahnya berdoa untuk orang mati? Begini Bu Lina, kita nggak bisa bilang ya gitu. Sedangkan Alkitab yang bilang, bukan saya, bukan kita. Alkitab mencatat, teman-teman silakan dibaca Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6. Saya baca dulu Pengkhotbah 9 ayat 5. Sebentar. Nanti saya jelaskan tentang mimpi ibu ya, Bu Sinta. Oke. Saya baca dulu Pengkhotbah 9 ayat 5. Demikian. Karena orang-orang yang hidup, ya? 5 dan 6. Iya. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi bagi mereka. Bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Perhatikan kebahagiaan di bawah matahari, artinya di bumi. Nah, tadi sebetulnya sudah mendapat pengertian dari Bu Sinta. Awalnya berpikir supaya didoakan mamanya. Lalu kemudian, ayo kita terima sekarang bahwa Tuhan justru mengingatkan kepada Bu Sinta. Jangan lagi berdoa, ya. Jangan lagi berdoa untuk mamanya. Kenapa? Ternyata mamanya meninggal di dalam Tuhan. Sudah beriman kepada Tuhan Yesus. Maka Tuhan memperlihatkan, lihat loh, justru mamamu mendorong kamu supaya kamu pergi ke gereja. Jadi stop sekarang untuk berdoa karena beliau almarhum sudah mendapatkan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi makanya Bu Lina tadi yang dimaksudkan bertobat itu, ayo sekarang luruskan dulu pengertiannya, dalami kebenaran Alkitab supaya tidak lagi ragu-ragu, supaya tidak lagi sedih terhadap orang tua yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka sudah hidup dalam Tuhan. Nah, kita sekarang yang harus mempertebal, memperluas, memperdalam, menguatkan iman kita lewat firman Tuhan. Begitu. Lalu kemudian kalau kita lihat cerita Abraham dengan orang kaya, ketika Lazarus meninggal, maka dia masuk ke surga. Ketika orang kaya ini meninggal, dia masuk neraka. Di dalam neraka itu berteriak di dalam roh kepada Bapak Abraham, tolonglah suruh Lazarus, cucukkanlah air di dalam jarinya di mulutku supaya aku mendapatkan kesejukan. Kemudian Bapak Abraham bilang, antara engkau dengan kami sudah terbentang jurang pemisah. Antara orang hidup dan mati sudah tidak ada lagi jarak. Lalu dia berteriak lagi. Kalau begitu, ya dia berarti dia terima apa yang Bapak Abraham jelaskan ini. Kalau begitu, berarti nggak bisa masuk di sini. Oke dah. Kalau gitu banyak saudaraku di luar, masih di sana. Biarlah Petrus pergi. Lazarus pergi dan supaya mereka bertobat. Bapak Abraham mengatakan apa? Sekalipun malaikat datang ke sana, kalau mereka tidak membaca kitab suci nggak bertobat, maka mereka nggak bertobat.
Oleh karena itu, biarlah mereka membaca kitab suci, bukan lagi Lazarus yang pergi ke sana, tetapi membaca kitab suci. Nah, itu diberikan kepada saudari kami, Sinta, bacalah kitab suci. Ya. Begitu. Ya. Makanya setelah dalam mimpi itu diperingatkan lagi oleh Roh Kudus saya, kamulah sekarang persiapkan dirimu, pikirkanlah dirimu. Itu yang saya ambil dari mimpi saya itu, gitu loh. Ya, baik, puji Tuhan. Oke, berarti sudah baik ya, sudah benar ya. Oke. Ya, makanya yang seperti itu Pak Apollo yang ada loh dalam Alkitab kalau saya baca. Oh, tolonglah siapa suruh nggak ada lagi hubungan. Tolonglah sampaikan supaya mereka keturunanku itu jangan sampai saya seperti saya, kan gitu. Mungkinlah kejadian itulah yang menyampaikan ke saya. Itu di ayat mana tuh Pak yang ada orang kaya tadi tuh ya, yang suruh menyampaikan di apa namanya Lukas ya, di dalam kitab Lukas. Ya. Oke, jadi sudah benar ya. Sudah benar ya. Baik. Menyampaikan free will itu yang tadi saya lihat seperti itu. Baik. Tuhan Yesus memberkati ya Bu Sinta. Berkati semua dalam segala langkah ya. Oke ya, udah dijelasin ya Bu Sinta. Terima kasih ya. Oke, aku ganti yang lain ya. Terima kasih. Yuk. Terima kasih Bu Sinta. Terima kasih. Oke ya. Jadi sedikit ya, sudah benar dalam firman ya. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sedikit-sedikit aja aku mau bersaksi ya Pak Pendeta. Silakan. Iya, jadi saya itu ini langsung saya ingat juga kalau dia tentang mama. Dia tidak sakit orang tua biasa, cuman dia orang tua kan kerja di rumah gitu kan. Jadi pagi 6:30 itu masih telepon video call dengan adik saya yang di Irian gitu kan. Kita biasa gitu kan. Tiba-tiba ya namanya orang kadang-kadang dia nggak enak badan. Saya telepon kakak saya bilang, oh tolong papi itu nggak enak itu, karena kan yang di sana yang dekat sama mami kan kakak saya, tapi jauh rumahnya, masih nggak dekat. Udah dibawa nah papi saya tuh orangnya nggak suka ke dokter ya, masuk ke rumah sakit kalau cuma dokter praktek dia masih mau. Orangnya nggak suka sama diet gitu, dibawalah ke dokter, ke rumah sakit besar gitu kan. Padahal 6:30 masih telepon, masih puji-pujian, masih doain saya, adik saya gitu kan. Udah kan, saya pulang lah saya dapat tiket jam 5 itu sore gitu kan. Tapi untuk bikin surprise, ini cerita sedikit ya teman-teman, maaf gitu kan. Nah, waktu saya habis boarding, saya telepon sama mami saya. Ini masih di rumah sakit nggak? Nanti diem-diem ya, aku nanti mau bikin surprise sama papi ya, bilang gitu kan. Oh iya gitu. Emang jadi pulang gitu kan? Iya gitu kan. Udah nih, begitu boarding saya lapar. Memang saya kan cuman minum madu gitu kan. Terus begitu pesen makan di bandara gitu kan, tante saya telepon gitu kan. Tante saya telepon, oh kita mau sama-sama ke ini loh, pokoknya di kotanya papi saya gitu kan, di rumah orang tua saya. Loh, kenapa gitu kan? Loh kamu nggak, saya sendiri nggak dikasih itu karena mungkin lagi hektik gitu ya. Nah, papi saya sudah nggak ada. Saya nangis, tapi saya bersyukur gitu kan. Saya masih, ya saya ingat ayat firman gitu kan. Nangisnya saya tuh cuman aduh kok tadi pagi ya 6:30 baru telepon, baru video call, tiba-tiba papi saya nggak ada gitu. Saya cuman bersyukur saya masih dapat masih apa sih Pak Apollos bilang ya, masih papi saya itu masih pamit ke anak-anaknya gitu kan, masih mendoakan satu-satu. Nah itu yang saya bersyukurnya gitu. Itu yang buat saya emang satu keuntungan gitu kan di dalam Kristus. Kalau dia memang dia berdoa buat dirinya, buat anak-anaknya gitu kan, baru setahun kemarin papi saya gitu kan. Nah itu yang saya bilang, makanya begitu saya pulang saya kuatin saudara-saudara kami gitu kan. Ingat ya, kita ini keuntungan buat papi, kita juga harus bersuka cita, kita nggak boleh berduka cita, ini kabar sukacita bukan kabar duka. Saya menguatkan gitu semua, jadi mami saya juga akhirnya kuat gitu kan. Ya sudah, ya itu tadi emang benar gitu kan, kalau kita memang belajar firman gitu kan, kita juga harus menerapkan. Memang berat gitu kan, tetapi ya memang tertulisnya begitu ya, kita harus menerima itu, karena kematian itu nggak bisa kita tunggu dan tunda ya. Satu saat kita semua akan mengalami itu gitu. Jadi iya, jadi memang betul kita nggak boleh mendoakan gitu ya. Saya mendoakan buat mami saya mendoakan buat saudara-saudara saya itu gitu kan. Kalau tentang papi saya kita sudah selesai gitu ya. Itu aja sih. Oke. Sangat luar biasa ya Bu Aisyah. Bapak almarhum tidak menderita secara fisik ya di dunia, luar biasa. Dan kemudian masih ada hubungan menjadi saksi yang hidup. Yang saya kaget itu 6:30 pagi, kan saya kan tiap hari ya, tiap hari telepon rumah gitu kan, udah kayak makan nasi gitu kan,
call gitu kan. Tiba-tiba jam memang saya tapi gak ada firasat apa kok pengen pulang nih kasih surprise gitu kan. Udah, terus saya pesan tiket gitu kan, kebetulan ada, terus memang saya mau ke bandara. Posisi saya itu waktu saya dapat berita saya lagi di rumah Jakarta itu waktu itu. Terus saya bilangin, aduh kalau misalkan mepet itu nanti macet, ya udah saya. Jadi 3 jam sebelumnya saya memang udah jalan ke bandara. Nah, begitu di bandara udah habis boarding, tante saya malah yang telepon saya, bukan orang keluarga yang lain, tante-tante saya gitu yang dari luar kota itu juga. Lah, saya juga kaget gitu kan. Akhirnya ya sudah, cuman saya bersyukurnya begitu saya nangis bentar gitu kan, tapi saya bersyukur di situ, aku bersyukurnya gini, itu masih pamit sama anak-anaknya semua, tapi dengan bukan keadaan yang parah, yang sakit, enggak Pak Pendeta gitu. Ya itu yang aku bikin Tuhan kasih kekuatan itu, memang Tuhan tuh baik sekali gitu kan. Sampai saya bilang sama mami saya, "Mi, kalau misalkan aku mau diambil Tuhan tuh aku pengen kayak gitu kan." Karena apa? Karena dia berdoa buat anak-anaknya semua itu, dan dia minta maaf, dia minta pengampunan. Itu di doa saya masih, kuping saya itu sampai sekarang Pak Pendeta, itu dengar loh, papi saya tuh doain anaknya, tapi dia minta pertobatan dulu. Ampuni saya Tuhan dari kesalahan, baru ke anak-anaknya. Karena itu video call kan itu. Luar biasa ya. Itu kejadian yang dialami oleh Ishak di dalam kitab suci. Dia terlebih dahulu mendoakan anak-anaknya ya sebelum meninggal. Begitu juga dengan Yakub sebetulnya. Begitu juga dengan Abraham. Sangat luar biasa. Nah, jadi boleh nggak kita mendoakan orang tua? Boleh. Kapan kita boleh mendoakan orang tua? Selama mereka masih hidup. Itu. Jadi justru karena itu Tuhan perintah kepada kita untuk mengasihi, untuk menghormati orang tua. Dihormati, nggak dianggap, dibiarkan begitu saja. Sudah meninggal, pergi ke kubur, nangis-nangis di kubur, baru disayang-sayang di kubur. Waduh, itu nggak ada gunanya lagi. Betul. Terima kasih Bu Esa, sangat memberkati. Iya Pak Pendeta. Makanya begitu ya dengar si Bu siapa tadi itu, gitu, saya juga jadi ingat gitu kan ya. Kita satu keluarga saling menguatkan gitu kan. Kita boleh bersedih, tapi nggak bisa lama-lama, karena kita harus percaya firman itu ya dan amin kan. Mati adalah keuntungan. Di iman kita begitu. Itu kita harus pegang gitu kan. Gitu. Betul. Kadrun botol, ada namanya kadrun botol. Ya, silakan. Selamat siang Kadrun. Ya, selamat siang semuanya. Salam. Oke. Shalom. Sampaikan atau ditanyakan? Jangan gitu dong. Ya, gini, saya mau bertanya soal ini loh. Ada kan saya dengar cerita-cerita di sebelah tetangga. Masalah di Yesaya ini apa namanya? Yesaya 9 ayat 5. 12. Itu, ya. Yesaya 9 ayat 12. Ayat 5. Oh, ayat 5. Ya, di situ kan nubuatan katanya. Itu nubuatan itu Yesaya kan jauh ada sebelum Tuhan Yesus ada. Betul nggak tuh? Betul. Ya. Betul. Memang ini kok nanya Yesaya sebelum Yesus gimana sih? Jaraknya bisa ratusan tahun. Nggak ngerti ya soalnya. 1500-an tahun kali. Jauh. Iya, jauh banget. Iya. Terus yang mau ditanyain apa? Masalahnya yang di ayat 5 itu di ayat 5 itu mengatakan telah lahir bagimu. Itu aja. Kamu baca yang betul, itu ayat suci, ayat itu Alkitab. Coba kamu bacakan supaya kita juga ini bisa dengar. Silakan Kadrun. Yang itu loh. Banget sih namanya Kadrun gitu kan. Silakan. Ntar diganti. Belum bisa diganti, baru berapa hari. Itu loh, telah lahir bagimu juru selamat, yang itu loh. Saya nggak hafal. Iya, yang kamu mau ragukan atau tanyakan di situ apa sebenarnya? Yang saya tanyakan itu kan kenapa di situ telah lahir bagimu juru selamat lah, maksudnya itu kan nubuatan, kenapa di situ tertulis telah lahir bagimu? Kayaknya nggak begitu deh kalimatnya, bukan telah lahir bagimu juru selamat di Yesaya. Tunggu dulu. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan seterusnya. Apa yang mau ditanya? Nabinya itu loh Pak. Iya, maksudnya buat nabinya itu. Oh mereka. Oh iya. Yesaya 9 ayat 5.
Iya betul. Katanya siapa yang orang di sebelah itu bilang ngomongnya kayak gini, di situ siapa, sedangkan di situ nubuatan seakan-akan sudah digenapi begitu. Nah ini kan nubuatan yang dinubuatan oleh Nabi Yesaya tentang akan lahir kelahiran sang juru selamat, namanya Yesus Kristus. Apa yang dipersoalkan di situ oleh mereka? Ya, katanya di situ nubuatan itu sudah terjadi. Terus siapa yang dimaksud di situ? Begitu ngomongnya, Pak. Ya, jawaban mereka itu kan yang dimaksudkan di situ kan nabi kami itu. Itu dimaksudkan dia gitu. Ya, Jadi Pak, usul kalau nggak ada naik ke sana, Pak. Maaf Pak Apolos. Jangan naik ke sana. Nggak naik, cuma Iya, ini aja nggak naik. itu buktinya ngomong gitu. Tapi kan Iya, Bapak jangan Kristen, Pak, nanti kenapa Bapak didogma di bingung situ. gitu? Saya nggak berani naik, saya juga nggak mau naik karena pengetahuan saya masih sempit, jadi tak berani. Cuma kebetulan lewat aja. Terus Ya sekarang kalau menurut Bapak gimana? Nah, Benar ya nggak sudah apa yang pasti. mereka bilang? sekelas siapa? Ya sudah pasti. Tuh, boleh. Sudah pasti Yesus Kristus. Cuma saya yang bingungnya apa benar itu nubuatan seakan-akan sudah terjadi, itu yang buat saya bingung aja. Oh ya. Karena ada kata-kata telah itu ya. Iya, betul Pak. Telah lahir. Nah, itu berarti telahnya ini yang jadi ininya Pak. Itu yang buat saya bingung. Ya apa iya, makanya saya tidak mungkin saya pertanyakan kepada mereka ya. Jelas saya pertanyakan kepada sesama seiman saya lah. Ya itu harus baca satu perikop ya Pak ya. Kalau satu ayat aja ya mungkin agak bingung karena ada kata telah. Tapi kalau Bapak baca dari Yesaya 8 sampai 23, Yesaya 9 sampai Yesaya 9 ayat 1 sampai selesai itu akan ngerti gitu loh. Kalau cuma satu ayat kan kalau bilang telah berarti emang sudah terjadi. Tapi kalau kita baca satu perikop itu ada maknanya gitu. Kenapa ada kata telah di situ? Nah, oke sedikit. Jadi ya. Gini loh Bang Kadrun. Ini maaf ini nyebut namanya jadi gak enak juga ini. Ya, saya namanya. Juga maaf ini namanya juga jelek ya, nanti diganti. Iya, Bang, gini Bang. Yesus itu kan firman yang telah menjadi manusia. Nah, sebelum dia lahirkan sudah ada firman dalam kekekalan. Ketika dikatakan telah lahir bagi kita, wajar enggak? Telah menjadi manusia dalam nubuatan. Karena dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Betul. Ketika dia menjadi manusia, wajar telah lahir, telah menjadi manusia. Dalam bahasa terjemah lama, bunyinya begini. Saya bacakan ya. Di terjemah lama. Karena seorang putra sudah jadi bagi kita. Seorang anak laki-laki sudah dikaruniakan kepada kita. Itu. Jadi memakai sudah jadi bagi kita. Jadi manusia dia. Jadi, kapan dia jadi manusia? Pada saat dinubuatan itu akan dia lahir sebagai manusia. Jadi tadi dikatakan supaya mau baca seluruh ayatnya, nanti baru ngerti ayat yang dipertanyakan itu, akan ngerti apabila membaca ayat sebelum dan sesudahnya. Demikian, silakan teman-teman, lanjut. Nih ada clue-nya nih di sini. Di Yesaya 8. Nih ya. Kenapa sebelum nubuatan ini ada firman Tuhan berkata begini. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, kalimat kata ini, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut. Nah, kata maka kemudian harilah, makanya ada nubuatan telah. Nah, karena di sini ada perkataan. Jadi ibaratkan tuh nubuatan nanti Tuhan akan seperti ini loh. Tuhan akan berkata seperti itu gitu loh. Jadi makanya ada perkataan seperti tadi nih. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah. Nah, kata telah ini pun bukan hanya untuk nubuatan
tentang kelahiran Tuhan Yesus, tetapi di ayat selanjutnya juga sebab kuk yang menekankan dan guntur di atas baunya serta tongkat si penindas telah. Nah, kalimat telah itu bukan hanya untuk kepada kedatangan Tuhan Yesus. Jadi clue-nya tuh di sini, Pak. Makanya baca dari awal di sini nih. Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari. Nah, kalimat kemudian hari ini gitu. Ya, sangat jelas di Pak Paulus tadi bahwa nubuatan itu sebelum ini juga sudah ada. Memang dia sudah ada. Ya, itu sangat jelas. Ya. Iya, gitu aja. Oke. Iya, terima kasih semuanya ya. Oke. Haleluya. Shalom, Trun. Ya, aku Shalom, yang lainnya shalom. ya. Oke, shalom. Evan, tuh. Oke, Danis, selamat siang. Selamat siang, salam semuanya. Oke. Shalom Pak Dani. Shalom. Iya, Ada yang mau terima ditanya Pak kasih. Danis, silakan. Iya, ini saya mau memberi yang belum percaya Tuhan Yesus. Yang pertama saya tentu mengucap syukur dan terima kasih buat Bapak Ibu, Mas, Mbak yang dipakai Tuhan menjadi apologet yang luar biasa ya. Nah itu sekarang mudah sekali untuk mencari pengetahuan tentang Yesus itu seperti apa. Semua bisa menjelaskan dengan bagus sekali Mas Elia, Mas Bapak Ibu sini. Dulu saya tahun 70-an itu susah sekali nyari gitu ya. Nah saya waktu SMP tahun 70 itu sudah bisa atau berpikir gini, saya tidak mau hidup dalam kebodohan yang sangat bodoh gitu ya. Hidup cuma sekali, saya tidak mau jadi orang bodoh. Jadi saya tidak mau percaya kepada agama dari orang tua saya ya. Ngikut gitu, ngikut agama orang tua saya tidak mau. Saya mau mencari sendiri. Saya di perbatasan Kediri Blitar ya, daerah itu di dusun gitu, pelosok banget, belum ada listrik belum ada. Nah terus saya berpikir begini, saya hidup, yang menciptakan saya kan hidup gitu. Kalau hidup berarti bisa bicara gitu, seperti itu. Doa malam ya, tahajud dan sebagainya, saya terus kejar. Ya Allah yang menciptakan saya, berkatalah, kamu kan hidup. Kalau kamu hidup, kamu harus berbicara kepada saya. Bertahun-tahun saya menantang supaya yang saya sembah mau berbicara, tapi tidak ada suaranya. Terus kemudian saya kecewa, saya pindah lagi ke Hindu, Buddha, Kejawen dan sebagainya. Saya pindah-pindah. Jadi setiap pindah itu nggak sehari 2 hari, tapi tahunan gitu ya. Nah, semuanya saya tantang, saya ekstrim banget, keras kepada orangnya ya. Selain kutu buku, saya kutu buku banget gitu ya. Terus saya sampai mohon maaf, saya kencingi tempat ibadah itu, saya tantang, yang disembah di sini, ngomonglah. Saya mau mencari Allah yang benar, pencipta yang benar, Tuhan yang benar, gitu terus perjuangan. Terus satu kali saya dibimbing untuk ke Kristen gitu ya. Ternyata ketika masuk ke Kristen, terus saya ya nggak sehari 2 hari ya terus berjuang. Terus akhirnya saya bisa mendengar suara audible Tuhan Yesus. Kalau yang lain saya nggak bisa dengar, dengan Tuhan Yesus saya bisa dengar gitu loh. Terus kemudian yang pertama ditunjukkan adalah Matius 7 ayat 78 itu, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu dibuka. Ternyata Tuhan membuka pintu. Tuhan memberikan apa yang saya cari. Akulah Allah yang benar gitu ya. Nah dari situ saya mantap, saya mengikut Tuhan terus, mengiring terus, pergaulan dengan Tuhan semakin terus meningkat sehingga saya bisa ngobrol audible, seperti ngobrol sama Pak Apolos gitu ya, sama Bu Elbi gitu, seperti ini gitu. Saya bisa mendengar gitu. Jadi pertanyaan kehidupan di chat kayak teman-teman itu ya, yang ini itu semuanya macam-macam tentang masalah kehidupan, semuanya dibimbing oleh Tuhan sendiri. Jadi bukti bahwa Tuhan kita hidup itu benar gitu loh. Jadi orang-orang yang Yesus Kristen Tuhannya 3 dan sebagainya, cobalah kamu tantang yang kamu sembah itu supaya bicara gitu ya. Karena Allah itu hidup.
Jadi kalau kalian menemukan itu berarti kalian menemukan Allah yang benar, gitu ya, Tuhan yang benar. Nah, pertanyaan yang pelik ya kompleks, semuanya itu akan dijawab sama Tuhan yang tak terbatas pengetahuannya. Nah kayak gitu. Nah yang ada ketika Anda ketemu dengan Tuhan Yesus, yang ada yang namanya mengasihi orang lain itu luar biasa mengalir. Semua dikasihi dan tidak mudah marah. Kemudian meskipun diejek seperti apapun jahatnya ejekan itu, kita akan diam saja, malah membalas dengan doa. Dulu saya dibimbing Tuhan, lihat ke kanan, seperti orang yang pakai baju ini, doakan. Saya berdoa ke kanan ke kiri, terus dibimbing itu mendoakan orang lain. Saya protes, Tuhan saya kan laki, kenapa kok gampang menangis, keluar air mata? Yang menangis adalah rohku, bukan kamu gitu. Nah seperti itu yang terjadi, mengasihi orang lain, enggak bertanya-tanya tentang yang jahat gitu ya, menjelekkan orang lain, memojokkan orang lain, itu menunjukkan pribadiannya sendiri yang dikuasai oleh roh jahat. Jadi saudaraku yang belum percaya Yesus, kalian harus menantang Allahmu, Tuhanmu yang kamu sembah itu harus bisa ngomong. Nah Allahnya orang Kristen itu bisa ngomong, hidup nyata, pribadi yang benar-benar nyata. Ya, jadi kan ya ngomong dah karuan. Tolonglah itu. Kalian harus fokus mencari Tuhan yang benar sampai dia mau bicara seperti yang saya alami. Begitu referensi yang bisa saya bagikan Pak Apolos, ibu-ibu semua. Baik, silakan Pak Apolos. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan Aris Golden naik ke atas biar kita ngobrol santai, diskusi. Kalau bisa dinaikkan dia, Bu. Sengaja di private supaya nggak bisa dijambak. Mereka memang tujuannya untuk bunny typing, Pak. Iya, berarti memang dia nggak ngerti apa-apa tentang apa yang dia sampaikan. Tuhan Yesus bilang apa? Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Di typing Pak, jadi nggak usah itu, biarin aja. Memang dia tinggal dibisukan aja. Kalau sudah dipanggil begini nggak mau ya tinggal dibisukan aja. Gitu. Iya. Ya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Denny atas apa namanya ini ya masukannya buat teman-teman di bawah, kesaksian juga dari agama seberang akhirnya menemukan kebenaran di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Semoga Pak Dhani selalu bisa melayani buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Ya, terima kasih juga. Tuhan Yesus memberkati Tuhan memberkati. Oke. Ya. Banyak loh yang menantang. Turun ini gimana caranya? Oh iya. Oke. Turunin. Pegangan Pak. Teman aku bisa naik nggak bisa turun Pak. Aku punya teman pegangan. Jangan sampai. Ini mau kesaksian teman aku. Bisa naik nggak bisa turun itu. Teman aku Muslim kan, dia nantangin tentang Tuhan Yesus, dia datangin loh. Akhirnya dia terima Tuhan. Makanya buat orang-orang, maaf ya, buat yang belum mengenal gitu kan, jangan macem-macem. Kalian boleh makanya ya kita orang Kristen ya, mereka mau bilang Tuhan Yesus apapun udah contoh ya, contoh Donitan kemarin ya, dia nantangin tentang Tuhan Yesus. Agustan ya, Agustan kemarin ya. Kalian Donitan boleh ngomong apa aja. Itu. Sebentar ya teman-teman, kalian boleh ngomong apa aja dengan Tuhan Yesus, itu urusan kalian nanti dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristen cuman mendoakan supaya kalian diselamatkan. Mau kalian nanti dapatnya apapun itu tentang yang kalian omongin, itu resiko kalian ya, karena Tuhan Yesus kita tuh nggak perlu dibela. Dia punya sesuatu sendiri buat siapapun, buat orang yang memuji dia, orang yang menyayangi dia, mencintai dia itu ya. Sudah itu kalian sebenarnya harus tahu gitu kan. Sekarang nggak bisa kita biarin aja kalau kita ngomong gini orang Kristen pasti enggak, kita nggak akan kepanasan. Tetapi ingat, kalau kamu mengata-ngatain
saya atau Mak Lina atau Pak Apolos, itu manusia kita. Tapi yang kamu kata-katain, kamu harus tahu siapa dia. Jangan sampai nasib kalian seperti Agustan, jangan sampai nasib kalian seperti Ustazah Mega itu yang Ahmad satu keluarga, Didat. Ahmad Dedat. Itu kalian mesti cari ya. Kalau kita sih nggak akan bilang, oh kamu nggak akan. Karena kamu bukan ngata-ngatain saya, yang kamu kata-katain itu Tuhan. Nah, kalau kamu mau mencari benar atau tidaknya, silakan kamu coba. Itu aja sih ya, teman-teman di bawah ya. Kalian harus Agustan itu kemarin gimana? Ya. Bu Aisyah. Iya Pak Apolos. Jadi Tuhan Yesus itu memang betul kita nggak perlu bela karena dia maha kuasa, maha dasar, maha luar biasa, punya mujizat, punya pengampunan, punya kasih. Yang Tuhan yang perlu dibela itu adalah Tuhan yang lemah. Tuhan yang tidak bisa membela dirinya. Kalau Tuhan kita nggak perlu kita bela. Dia justru yang membela kita. Apolos. Justru dia yang membela Pak kita Apolos, ya itu Pak. di mana ayatnya? Betul. Ngeri benar berhadapan dengan Allah yang hidup, itu ayat berapa ya? Ngeri benar. Oh. Yang gitu, Bang. Coba dicari dulu. Berhadapan Justru dengan Tuhan Allah yang membela hidup. kita. Tuhan bilang berkata, Iya, makanya sebelum Karena kamu Allahnya menyakiti hidup, mereka, gitu. aku makanya dulu teman-teman di disakiti sama bawah, kalian mau ngomong tentang saya, jangankan teman kalian ya, si bintang VCS itu ngomongin saya piaraan, dia mau ngomongin saya apapun itu saya biasa aja. Saya tidak pernah di saya Bintang bikin VCS. VT, enggak, di VT saya mengata-ngatain kebenaran, enggak, biarin aja. Iya. Ya kan? Tapi ingat ya kan, kalau dia sudah ngata-ngatain atau Tuhan Yesus tangannya bolong, nah itu sudah Tuhan. Kita juga nggak pernah loh bilang dia, oh kamu enggak. Biar urusan dia sendiri sama yang dia fitnah atau yang dia ejek atau yang dia hina. Sama kayak teman-teman di bawah ya. Kalian mau ngomong apa? Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan diskusi yang sangat menarik ya dari Ibu Murtadin bersama dengan Elia Miron dan para apologet Kristen yang lainnya ya. Ternyata teman-teman, dari diskusi ini kita bisa melihat sebuah fakta bahwa banyak orang di luar sana yang haus akan kebenaran. Banyak orang di luar sana yang merindukan penjelasan-penjelasan luar biasa dari kita terkait tentang iman Kristen. Terutama doktrin yang paling rumit itu adalah doktrin Tritunggal yang seringkali juga disalahpahami oleh banyak polemikus ya. Banyak dari mereka mengatakan itu doktrin yang tidak masuk akal, yang tidak benar, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar yang mereka ucapkan. Ya, bagi saya sih sederhana saja ya, selama yang kau yakini itu mudah secara akal untuk dipahami, ya bagi saya itu bukanlah sesuatu yang layak untuk diimani, gitu aja sih. Tapi kalau selama yang kita yakini itu rumit, bahkan menganalogikan dengan cara apapun itu sulit, bagi saya itu layak diimani, karena itulah yang disebut dengan supranatural. Dia nggak bisa dipahami, susah dipahami, tapi dia bisa kita mengerti, gitulah kira-kira ya. Mengerti belum tentu masuk akal gitu loh teman-teman ya. Kadang-kadang apa yang kita pahami itu belum tentu itu masuk akal gitu ya. Banyak hal, dan ya saya nggak perlu jelaskan satu-satu kepada teman-teman. Tetapi intinya apa yang kita mengerti itu belum tentu itu masuk di akal kita gitu. Nah, kemudian Elia Miron tampil apik lagi dan luar biasa memberikan penjelasan yang sangat-sangat luar biasa ya kepada para domba-domba yang membutuhkan penjelasan terkait dengan iman Kristen. Dan kita terus dukung Elia Miron ya, baik dalam doa-doa kita, dalam banyak hal kita support beliau ya, supaya terus semangat ya memberitakan kebenaran, dan kita berharap banyak orang di luar sana yang boleh terus percaya kepada Yesus Kristus. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Saya berharap teman-teman terus dukung perkembangan channel ini lewat subscribe, like, komen, dan share, sehingga lebih banyak lagi orang yang boleh percaya, dikuatkan, dan bertumbuh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita akan membaca bersama-sama satu firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita baca ini menjadi rema dan pedoman dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Salam.
ya.